secara internasional itu disebut dengan blended learning. Jadi paduan antara online dan beberapa konten yang offline masih bisa diakses. Nah, kita berarti kemarin pada saat dari Maret sampai dengan sekarang bulan Oktober itu kita sekarang berada di fase blended learning. Nah, blended learning itu seperti apa? Pola pembelajaran porsi besarnya adalah daring online. Dan untuk format penilaiannya itu adalah format gabungan antara formatif dan summative assessment. Formative assessment itu adalah memberikan penilaian seperti layaknya yang kita biasa lakukan, ya, yang dinilai adalah hasil akhirnya, ya. Sedangkan kalau summative assessment itu adalah pola menilai yang dinilai adalah prosesnya, perkembangannya, bukan hasil akhirnya. Nah, di blended learning ini kita berganti ke sana. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita posisinya ada di sini nih. Jadi lagi sudah mulai ke blended tetapi belum sampai di ujung juga gitu. Kita masih proses adaptasi gitu ya. Beberapa sudah bisa beradaptasi dengan baik, beberapa masih kecontal-contal, beberapa masih pakai teknik yang sangat sederhana, tetapi apapun tidak jadi problem, yang penting pendidikan bisa berjalan. Nah, tahu-tahu ada informasi tentang asesmen nasional. Asesmen nasional yang di situ penilaiannya adalah penilaian komprehensif yang mempertimbangkan input, proses, dan hasil. Nah, kalau bicara soal comprehensive assessment yang seperti ini, maka di sini istilahnya bukan lagi di blended learning, tapi kita sudah masuk ke fase yang lebih tinggi, yaitu yang disebut dengan hybrid learning, ya. Nah, sekarang untuk hybrid learning ini, pola pembelajaran juga harus berubah. Bahwa pola pembelajaran kita nanti akan berorientasi ke proses dan jalur terefektif menuju tujuan pembelajaran. Jadi bukan lagi daring online, bukan lagi tatap muka, tetapi mana yang paling efektif menuju tujuan pembelajaran. Nah, kayaknya Bapak Menteri kita tuh menginginkan tujuannya di sini ya, dan posisi kita sekarang ada di sini, berarti kita meloncatnya agak jauh 1,5 langkah ke depan. Nah, mungkin beliau juga mempelajari kenapa beliau memilih pola hybrid learning ini, karena pendidikan dunia trennya sekarang, apalagi dengan pandemi, adalah mereka semuanya menuju ke pola pendidikan yang hybrid learning, gitu kira-kira. Mungkin nanti jika ada waktu, saya bisa jelaskan lebih detail tentang hybrid learning, seperti apa detailnya, gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau bahas yang lebih detail tentang posisi kita ya, tadi ya, existing kita tadi berada di... Oke, kita berada di sini tadi. Oke, ada beberapa yang baru join. Kita posisinya ada di sini tadi ya, baru transisi dari pola yang tatap muka menuju ke blended learning. Nah, sekarang apa yang bisa kita maksimalkan dengan posisi kita yang sekarang berada di sini gitu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita review sedikit yuk tentang bagaimana blended learning yang sudah kita lakukan sejauh ini ya. Apapun lah istilah yang dilakukan, istilah yang dari kementerian itu biasanya digunakan BDR. Lalu istilah yang dulu pertama kali dibumingkan adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau versi internasional, istilah seperti itu biasanya disebut dengan remote learning gitu, atau beberapa orang menyebutnya dengan learn from home. Keempat terminologi ini poinnya sama, adalah bagaimana sistem pembelajarannya berubah dari tatap muka menuju ke pembelajaran yang remote ya, yang menggunakan teknologi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita sama-sama review sejauh apa kita sudah melakukan ini ya. Yang pertama yang kita review adalah platformnya. Bapak dan Ibu, saya kepengen tahu ya sejauh apa yang kami research di Jakarta ya. Tapi mungkin di sini kami belum menyentuh Jakarta Selatan. Ini kami lakukan ya di Jakarta Barat, Utara, dan Jakarta Pusat ya. Kebanyakan dari kita menggunakan at least 3 platform ini. Yang pertama adalah Google Classroom ya, yang paling kiri, yang ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu ada yang masih menggunakan WA ya. Ini mohon maaf, ini beberapa rekan kita yang sekolahnya di daerah Jakarta Utara, yang di dekat pelabuhan itu karena keterbatasan perangkat, jadi handphonenya milik orang tuanya dipakai kerja, dan orang tuanya kerjanya adalah kuli di pelabuhan. Jadi tidak mungkin melakukan Google Classroom, akhirnya bisa menggunakan WA, itu juga setelah bapaknya pulang atau ibunya pulang dari pelabuhan gitu kira-kira ya, jadi menggunakan WA.
beberapa kejadian di Jakarta Utara seperti itu. Atau di beberapa sekolah tertentu ya yang mungkin saya lihat di peserta ada Muhammadiyah 6, kalau nggak salah Muhammadiyah 6 itu sudah menggunakan platformnya Microsoft, di situ menggunakan Teams, atau mungkin ada platform yang lain. Jadi ada 3 ya, ada Google Classroom, ada WhatsApp, dan ada platform yang lain ya. Saya berikan tanda tanya di situ. Nah sekarang saya mau cross check kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada Google Classroom, di sini ada WhatsApp, dan ini ada platform yang lain. Sekarang Bapak Ibu, saya mohon diketik di chat box kita, Bapak dan Ibu platformnya menggunakan apa ya. Silakan coba diketik di chat box kita. Bapak dan Ibu menggunakan platform apa untuk BDR atau PJJ, silakan diketik di WA Google Classroom, very good ya. WA Group, Classroom, very good. WA Group ya, WA Group ya, kebanyakan sama ya. Google Meet Classroom, ada quizzes, very good. WA ya, GC, oke, GC. Ada yang psikologi, very good. Ada yang sudah sampai psikologi, very good. WA Classroom, GC Meet ya, udah banyak tuh, very good, yes. Classroom, quizzes, Classroom ya, betul. Google Meet juga e-learning sekolah, itu berarti buatan sendiri ya e-learningnya ya. Oke, YouTube, Zoho, very good, itu berarti sudah other platform ya. Video Scribe, very good, yes. Zoom juga, yes. Berarti betul ya, kurang lebih sama kondisinya di Jakarta Selatan ya. Majority-nya menggunakan GC, ada Padlet, very good ya. Google Classroom, Google Form, Google Meet, Fastone, very good ya. Berarti yes, sudah banyak kreativitasnya, very good ya. Ya. Buku paket, meeting sheet, Kahoot ya, Propov, oke, berarti Powtoon, very good, ada yang pakai Powtoon ya, bikin animasi-animasi, very good. Oke, ada yang sudah memberikan ke Jamboard, very good, terima kasih ya. Ya, nice, thank you ya. Berarti benar ya, kebanyakan Classroom dan kayaknya majority Bapak dan Ibu di sini menggunakan GC dan WA ya. Ada yang lain tadi macam-macam, ada yang Padlet, ada psikologi, lalu ada yang menggunakan Powtoons, dan ada yang menggunakan so many things the other gitu ya. Ada yang Kahoot, ada yang quizzes mungkin untuk penilaiannya, instrumen penilaiannya. So ada kreativitas yang variasinya banyak di situ ya, very good. Ya memang kebanyakan ini gitu ya. So which platform tadi sudah ke detect ya, Zoom ya, thank you, makasih atas informasinya. Oke, berarti kurang lebih kondisinya sama ya di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan hampir sama dengan di Barat dan Utara gitu kira-kira ya. Lalu kita lanjutkan sebentar ya. Nah sekarang bagi yang sudah let's say berarti tadi kebanyakan menjawab Google Classroom dan WA ya. Nah sekarang Google Classroom dan WA ini kita sama-sama coba review seperti apa aktivitasnya ya. Nah biasanya ini yang dilakukan ini benar atau enggak nih, Bapak dan Ibu mengalami atau tidak ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu punya materi dalam bentuk PPT dan punya materi dalam bentuk PDF, itu share materinya, di share linknya via GC maupun dari WhatsApp. Jadi ke peserta didik, oke, materi hari ini adalah ini gitu, di share kepada mereka, mohon dibaca, mohon dipelajari gitu kira-kira. Di share ke GC atau di share ke WA. Lalu kalau ada materi yang sifatnya video pembelajaran ya, Bapak dan Ibu bisa search di internet, di Google, di YouTube maksudnya. Lalu Bapak dan Ibu ada yang beberapa membuat sendiri, ada yang menggunakan karya orang lain. Setelah dapat linknya, Bapak Ibu share juga seperti Bapak Ibu men-sharing PowerPoint dan PDF lewat Google Classroom ataupun lewat WA. Jadi materi ada yang dalam bentuk teks dan ada yang dalam bentuk video gitu kira-kira ya. Oke. Lalu setelah memberikan materi, Bapak dan Ibu biasanya memberikan tugas. Nah tugasnya itu diupload ya, diupload itu dalam bentuk foto bisa jadi, atau dalam bentuk paparan atau deskripsi langsung. Diupload menggunakan Google Classroom, atau ada yang diupload menggunakan Google Drive, atau ada yang di-share menggunakan WA gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu nanti dikumpulin lalu dijadikan satu folder gitu kira-kira.
Lalu untuk instrumen penilaiannya dan presensi, Bapak dan Ibu biasanya menggunakan platform Google Form di situ ya untuk penilaian harian, dan kemarin ada penilaian tengah semester bersama ya. Dan nanti pada saat akhir semester Bapak dan Ibu mungkin akan menggunakan platform Google Form, atau mungkin tadi sudah ada yang menggunakan Kahoot atau Quizzes untuk instrumen penilaiannya gitu. Jadi aktivitasnya tadi share materinya PDF PPT menggunakan GC dan WA, videonya YouTube di share, lalu Bapak Ibu minta peserta didik mengumpulkan tugas dengan di-upload. Lalu jika masuk ke penilaian harian atau ulangan harian menggunakan Google Platform gitu ya. Jadi 3 hal tersebut yang paling penting ya, memberikan materi, lalu presensi ya menggunakan Google Form, materinya menggunakan PPT PDF video ya, dan pengumpulan tugasnya menggunakan Google Drive dan WA gitu kira-kira. Nah, sekarang saya mau nanya Bapak dan Ibu, bener nggak aktivitas online kita itu mayoritas kayak begini? Silahkan ditulis di chat box, kalau bener tulis iya, kalau mungkin berbeda silahkan punya pendapat sendiri. SMP 87 iya. I know you. Yes, majority. Ya seperti itu kurang lebih. Bener banget. Yes, ya. Sama ya. Pak, boleh tanya? Ya boleh, silakan Pak. Saya dari SMP 87. SMP 87 itu kan menggunakan SIMAK yang dari dinas itu Pak. Ternyata tiba-tiba Oktober ini SIMAK itu berbayar Pak, per orangnya itu cukup besar sekali. Nah sehingga kalau itu kan harus ada urusannya dengan anggaran KS. Nah sedangkan sekarang sehingga kami terputus begitu saja karena sekarang ada per orang tuh sekitar 10.000 loh Pak. Kalau dikalikan dengan banyaknya siswa satu sekolahan itu luar biasa, sehingga kami memutuskan, sehingga kalau di SIMAK itu sebenarnya itu juga lebih lumayan enak tuh Pak. Penilaiannya lebih simpel, anak-anak juga untuk mengontrolnya lebih enak gitu. Kenapa itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan tentang SIMAK mohon izin ya, saya tidak bisa menjawab dan menerangkan apa yang terjadi dengan kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan SIMAK gitu ya, karena SIMAK si pintar ada satu paket ya biasanya. Itu mungkin hubungannya dengan kontrak, saya kurang tahu, jadi mungkin bisa ditanyakan kepada Sudin JS1 atau JS2 ya, yang bisa lebih represent tentang itu gitu kira-kira ya. Saya waktu itu emang pernah ketemu dengan timnya yang mendesain si pintar dan SIMAK itu kalau nggak salah ya, dari Bandung, kalau nggak salah teman-teman dari Bandung. Lalu saya tidak lagi mengikuti apa yang terjadi selama proses pandemi ini, sehingga terus ada perubahan kebijakan seperti apa. Jadi saya tidak ingin ada misleading informasi, jadi sebaiknya Bapak Galang ya dari SMP berapa tadi? Bapak dari SMP berapa tadi Pak? 87. SMP 87 ya, Bapak bisa tanyakan. Bapak di JS1 atau JS2? Saya di JS1. Oh JS1 ya, oke baik. Kasudinnya sama Pak Joko ya? Iya. Pak Joko ya, oke ya. Atau mungkin nanti saya juga bisa tanyakan ke pihak Dinas Pendidikan, cuman saat ini existing saya belum bisa memberikan jawaban gitu kira-kira kayak apa tentang apa yang terjadi di SIMAK gitu. Oke, kita sambil lanjut Bapak ya, mohon izin. Ya. Oke, jadi benar ya, kegiatan Bapak dan Ibu yang disebut dengan pembelajaran kita itu sekarang kayak begitu ya. Jadi kita menggunakan cara yang kayak gitu. Nah ini kita berarti sudah masuk ke pembelajaran yang polanya blended learning ya. Kita sudah mulai menggabungkan sebuah konten dalam bentuk teks itu masuk ke dalam platform digital gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan interaksi yang ada. Nah itu kegiatan itu disebut dengan blended learning ya. Tapi padahal tujuan kita tadi adalah di hybrid learning yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri kita gitu kira-kira. Nah sekarang Bapak dan Ibu ya,
kita mau coba lihat, is there any better solution gitu ya? Apakah ada solusi yang lebih baik? Ini bukan berarti apa yang kita lakukan buruk ya. Artinya yang sudah kita lakukan itu sebuah leapfrog forward banget, udah sebuah loncatan banget compare to apa yang kita lakukan sebelum pandemi gitu. Artinya Bapak dan Ibu selama kurun waktu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober ini benar-benar di-push, dipaksa untuk bisa menggunakan platform digital ya, yang kalau tidak pandemi mungkin belum tentu kita sejauh ini loncatannya gitu. Jadi kita benar-benar dipaksa harus bisa menggunakan platform ini karena tidak ada pilihan lain gitu ya, dipaksa bisa, dan akhirnya kita juga mampu melakukannya gitu. But kalau kita sudah sebenarnya dari segi pribadi ini sudah merupakan peningkatan kualitas kemampuan yang sudah jauh sekali compare to mungkin katakanlah sebelum kita pandemi. Tapi is there any better solution? Ada nggak pendekatan lain? Ada nggak yang lebih praktis gitu kira-kira? Nah sekarang kalau kita bicara any better solution, berarti kita harus poin-poin dulu apa yang kurang atau apa yang mungkin bisa diperbaiki dari apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang udah keren banget, tapi kita harus beranjak ke dari hal apa yang bisa kita maksimalkan, hal apa yang bisa kita tingkatkan dari apa yang sudah kita lakukan gitu kira-kira ya. Nah sekarang kalau itu dikatakan better, berarti it has to be a better at some key things ya. Jadi ini harus bagus di hal tertentu gitu. Kalau nggak lebih bagus di hal tertentu, nggak ada poinnya kita mencari solusi yang lebih bagus kan. Udah bagus sekarang, ngapain diubah-ubah lagi gitu. Jadi kalau mau ditawarin satu solusi yang lain yang lebih baik, maka dia harus bisa memberikan sebuah gambaran di hal apanya yang lebih bagus gitu kira-kira ya. Nah sekarang di hal apa coba kira-kira yang bisa kita tingkatkan? Yang pertama kita bicara soal interface yang non-intuitif Bapak dan Ibu ya. You know Google Classroom, saya bayangkan sebagai peserta didik ya, di SMP itu kalau tidak salah mapelnya ada berapa Bapak Ibu? Mapelnya ada 16 ya, berapa mata pelajaran? 16 ya? Kelas 10 kalau SMP. SMP 10. Oh 10 ditambah BK berarti 11 ya. Around 11 ya, mungkin normalnya 10-11. Kalau yang sekolah agama mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya, karena dulu ada mata pelajaran, kalau di sekolah Islam ada mata pelajaran tafsir, hadis dan seterusnya gitu banyak lagi. Nah berarti Bapak Ibu peserta didik itu paling tidak mereka punya 10 Google Classroom yang berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing gurunya, dan mereka setiap harinya harus loncat dari satu GC ke GC lainnya gitu ya. Jadi kotak-kotak ini yang menjadi makanan mereka hari-hari gitu kira-kira. So itu kayaknya satu bidang yang kayaknya bisa kita jadikan sebagai hal yang akan kita tingkatkan. Jadi kita ingin ada satu pemandangan yang lebih menarik buat mereka gitu ya, yang tadinya intuitif ya menjadi intuitive interface gitu kira-kira. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu ya, dengan adanya Bapak Ibu mengajar di GC yang berbeda-beda, apalagi gurunya di sini ya kalau ngajar paralel 5-6 kelas, maka Bapak Ibu harus reusing konten setiap mau pindah dari satu materi dari satu kelas ke kelas yang lain. So you have to do the reusing content every time you want to change to another classroom gitu kira-kira. You reuse content dan seterusnya. So dari 2 poin ini kayaknya ada, kalau ini diperbaiki maka proses blended learning kita kayaknya akan menjadi lebih menarik dan lebih hidup gitu kira-kira. Oke, sekarang so what is the solution? Apa yang mau ditawarin kepada Bapak dan Ibu? Nah Bapak dan Ibu, we are going to introducing you tentang Google Sites ya. Jadi salah satu produk Google juga ya disebut dengan Google Sites ya. Well, these things is very powerful, tetapi belum banyak orang yang mengoptimalkan ini gitu kira-kira ya. Introducing Google Sites ya, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah menggunakan, tapi majority mungkin belum Bapak dan Ibu ya Google Sites. Nah sekarang Google Sites ini sebelum kita sama-sama coba apa yang bisa kita lakukan gitu kira-kira ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari kenapa Google Sites. Kenapa pilihannya adalah Google Sites? Oke, why-nya mau dijawab di sini. Why-nya adalah
bahwa kegiatan online ya Bapak dan Ibu yang tadi nomor 1, 2, 3 tadi, yang paling penting tadi presensi, lalu instrumen penilaian menggunakan Google Form, lalu bahan ajar Bapak Ibu dalam bentuk PowerPoint, PDF, video, YouTube itu menggunakan YouTube dan seterusnya ya, nomor 2. Lalu nomor 3 pengumpulan tugas itu nomor 1, 2, dan 3 itu bisa diakomodir juga oleh Google Site ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak kehilangan ketiga unsur ini ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus belajar platform baru pengganti Google Form, tidak perlu belajar platform baru pengganti YouTube, tidak perlu belajar platform baru pengganti Google Drive gitu kira-kira. Jadi karena ini sama-sama produknya Google, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu semuanya terintegrasi jadi satu di Google Site. Jadi Bapak Ibu nggak kehilangan apapun. Nomor 1, 2, 3 tetap Bapak Ibu bisa pakai ya. Oke, ada yang lain? Ada. Dan Bapak dan Ibu di Google Site ini dia user friendly, very user friendly, gampang banget ya. Jadi it's very easy to design, sangat mudah didesain ya. Bapak dan Ibu nanti hanya drag and drop materi, copy dan paste ya, dan mengembed materi gitu. Jadi itu akan sangat mudah sekali dilakukan. It's very user friendly. Lalu Bapak dan Ibu, nah ini tadi nih, kebetulan sudah ada yang menulis menggunakan platform yang lain. Google Site terbuka untuk integrasi dengan platform lain seperti Nearpod, Kahoot, dan Quizzes gitu kira-kira ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah pakai Quizzes, yang sudah pakai Kahoot itu materi Bapak dan Ibu bisa langsung dimasukkan ke Google Site gitu kira-kira, no problem, bisa terintegrasi dengan baik gitu. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5-nya bisa kita dapatkan, dan plus nomor 6 dan 7 di sini Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu tanpa panduan ya, peserta didik sebagai viewer nanti sudah paham harus berbuat apa gitu ya. Jadi materinya karena dia namanya Google Site, maka materinya Bapak dan Ibu itu tampilnya seperti sebuah situs, seperti sebuah site ya. Jadi peserta didik yang sekarang literasi digitalnya sudah sangat baik, pada saat melihat konten yang Bapak Ibu buat itu mereka seperti sedang browsing di sebuah site. Jadi mereka sudah paham harus apa yang dilakukan gitu, karena mereka sudah literasi digitalnya sudah baik gitu. Intuitive design. Dan Bapak dan Ibu nggak perlu harus reuse material setiap saat pindah kelas ya. Jadi Bapak dan Ibu materinya sudah ada di situ, nggak perlu harus lakukan, nanti kita tinggal otomatisasi gitu kira-kira ya. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti selama kita 5 hari ke depan ini, yang akan kita pelajari adalah Google Site, dan Bapak Ibu kita akan pelajari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bagaimana menjadikan pembelajaran kita berbasis multimedia yang lebih menarik ya. Dan nanti tugas Bapak dan Ibu adalah Bapak Ibu setelah jadi, Bapak Ibu nanti akan meng-compare platform menggunakan Google Site, compare dengan platform menggunakan Google Classroom maupun menggunakan WA, itu nanti buat peserta didik kayaknya lebih nyaman yang mana buat mereka gitu kira-kira. Jadi itu proses pelatihan kita ini nanti akan seperti itu ya. Oke. Dan Bapak Ibu, ini gambaran Bapak dan Ibu, ini adalah rundown materi kita ya. Ini mungkin bisa dibantu Bapak Ibu, mohon di foto atau di potret atau di capture ya. Jadi supaya nanti tidak banyak pertanyaan gitu ya. Hari ini kita semuanya ngumpul gitu ya di Stadium General ya, kelas A sampai dengan kelas D. Tadi itu bukan kelas E tapi kelas D, narasumbernya saya. Lalu nanti di hari Selasa Bapak dan Ibu untuk kelas A dan kelas B itu nanti bersama dengan saya narasumbernya ya. Sedangkan kelas C dan kelas D itu nanti dengan Bu Lina. Nanti Bu Lina akan memberikan link sendiri gitu kira-kira untuk memberikan materinya gitu kira-kira. Demikian juga untuk hari Rabu ya, kita masih melanjutkan materi. Di hari Rabu kelas A dan B masih dengan saya dengan link yang sama, dan kelas C dan D itu dengan Bu Lina juga, linknya nanti diberikan sama juga oleh Bu Lina. Nah, di hari Kamis ya Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan tugas mandiri ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada sesi tatap muka seperti ini, tetapi Bapak dan Ibu akan mencoba untuk mendesain versi sendiri materi yang Bapak Ibu ampu ya, didesain menggunakan Google Site. Jadi hari Kamis tidak ada tatap muka, tetapi Bapak Ibu tetap melakukan presensi. Jadi hari Kamis walaupun tidak ada tatap muka, Bapak Ibu tetap mengisi presensi yang diberikan oleh
penyelenggara dari P2K PTK 2. Lalu di hari Jumat kita akan finishing semua materinya, termasuk mengumpulkan materi yang Bapak Ibu buat ya, sama kelas A dan B oleh saya dan kelas C dan D dengan Bu Lina, itu kira-kira ya. Jadi ini gambaran rundownnya Bapak dan Ibu ya. Untuk hari Selasa dan hari Rabu kita akan mengeksplor ke 7 item tadi di Google Site seperti apa membuatnya gitu ya. Dan untuk khusus di hari Jumat itu nanti kita akan finishing Google Site kita menjadi sebuah produk yang bagus gitu kira-kira gambarannya ya. Nah Bapak dan Ibu nanti akan dipandu langkah per langkah bagaimana caranya. Dan skenario pembelajaran yang saya lakukan Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu untuk hari Selasa dan hari Rabu mohon izin untuk materinya masih mengikuti skenario dari kami ya. Jadi Bapak dan Ibu kami sudah desain sebuah skenario. Bapak dan Ibu mohon untuk mengikuti materi sesuai dengan skenario kami supaya Bapak dan Ibu nanti memahami cara kerjanya. Baru nanti di hari Kamis Bapak Ibu mencoba untuk mengimplementasikan materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di hari Selasa dan hari Rabu, dan itu akan Bapak Ibu coba terapkan di pelajaran masing-masing gitu kira-kira ya. Nah nanti pada saat finishing di hari Jumat Bapak dan Ibu nanti yang akan dikumpulkan adalah materi yang versi Bapak dan Ibu sendiri gitu kira-kira ya. Itu kira-kira rundownnya, mudah-mudahan tidak jadi kesulitan ya, Bapak dan Ibu bisa memahami ya. Jadi kelas A dan B ini bisa dengan saya, C dan D bisa dengan Bu Lina nantinya ya. Oke, dan kayaknya sudah tidak perlu berpanjang lebar, mungkin sekarang kita akan mulai ya. Bapak dan Ibu kita siap. Ini saya mau minta izin sebentar, saya ini tadi ada kabar dari pihak P2K tentang peserta yang peserta yang belum bisa join. Saya minta waktu sebentar untuk menghubungi mereka Bapak Ibu ya, mohon izin sebentar, nanti saya akan online lagi. Saya nggak usah disconnect Bapak Ibu, tunggu sebentar saja, saya mau telepon pihak P2K sebentar. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya tadi koordinasi tentang beberapa peserta yang baru bergabung. Jadi sepertinya tadi ada last minute, ada beberapa peserta yang baru bergabung nih, sekarang lagi diatur. Karena tadi settingannya harusnya kelasnya sampai kelas ada 150 peserta, berarti sampai kelas E ya. Cuman kemarin yang masuk pesertanya baru sampai 4 ruang kelas gitu, dan sekarang kita sedang bikin setting untuk kelas tambahannya ya. Oke, tadi beberapa menggunakan message ke bawah Google Site. Oke, very good. Beberapa sekolah sudah menggunakan Google Site, very good. Makasih banget ya. Mungkin nanti dari SMP 250 lalu Micio ini dari sekolah mana ya? Yes, selamat datang Pak Micio atau Bu Micio ini ya. How are you doing? Lalu ada yang pakai Google Site juga dari SMP 12, very nice, very good ya. Tapi nggak apa-apa, yang sudah itu nanti nanti mungkin bisa share hal-hal yang kita bisa saling give and take, hal-hal yang belum kita pelajarin gitu, mungkin bisa kayak gitu. Oke, it's okay. Nah sekarang Bapak dan Ibu ya, sekarang begini, kita mulai masuk ke materi teknisnya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan mulai memisahkan diri. Untuk kelas A dan B tetap di sini, kelas A dan B tetap di sini. Untuk kelas C dan kelas D sekali lagi ya. Untuk kelas A dan kelas B tetap bersama saya di sini. Untuk kelas C dan kelas D itu akan diumumkan linknya dengan kelasnya Bu Lina nantinya ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu cek di WA grup masing-masing khusus kelas C dan D. Khusus kelas C dan D nanti akan di blast link untuk Google Meet-nya bersama dengan Bu Lina gitu kira-kira ya. Sedangkan untuk A dan B tetap di sini bersama dengan saya ya. Oke, kita sambil menunggu informasi dari Bu Lina. Kalau sudah ada info dari Bu Lina untuk kelas C dan D-nya bisa memisahkan diri bergabung di kelasnya Bu Lina, dan kita mulai akan mendesain bahan ajar multimedia kita menggunakan platform Google Site itu kira-kira ya. Oke, sekali lagi kita sekarang sedang menunggu sebentar ya. Kelas C dan kelas D bisa
live dan nanti akan bergabung di Pranala yang akan di-share oleh Bu Lina. Oke?